Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengejut. Takut sih dengan Joko Widodo dan dinastinya. 2 hari menjelang 13 November, hari Kamis. Ya. Sedih. Yang paling menyedihkan adalah kalau apapun yang terjadi, skenario terburuk pada kami, tetapi tidak ada yang melanjutkan perjuangan ini. Berarti negara kita layak untuk dilabel menjadi bangsa pengejut. Takut sih dengan Joko Widodo dan dinastinya. Padahal kita baru merayakan 10 November kemarin, memperingati, menghayati nilai-nilai pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan kita. Ayo semua anak-anak bangsa dari muda sampai tua, jangan mau kita diinjak-injak oleh dinasti Jokowi ini. Memang mereka siapa? Dia siapa? Ya, oke. Pertama, pernyataan saya pertama adalah hanya ada 2 kemungkinan. Saya tambahin dari pernyataan Bang Said Didu. Hanya Bang Said Didu atau Bang Geis ya. Hanya ada 2 kemungkinan orang yang lupa wajah dan nama dari dosen pembimbing skripsinya. Yang pertama orang gila, yang kedua adalah penipu. Bagi mereka yang pernah kuliah, jangankan wajah, nama itu selalu dikenang. Karena tanpa nama pembimbing, karena tanpa dosen pembimbing skripsi, seseorang tidak akan pernah menyelesaikan kuliahnya. Jadi kita bisa menyimpulkan Joko Widodo tahun 2017 menyatakan Pak Kasmujo, meskipun tidak eksplisit, Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya. 8 tahun kemudian dikoreksi menjadi hanya dosen pembimbing akademik, lalu dikoreksi lagi menjadi dosen pembimbing saja. Coba bayangkan. Dari situ saja, kalau kita back to square one, kembali ke nol, mereka-mereka di Indonesia ini jutaan yang sudah pernah skripsi, lulus sarjana. Dari 2017 dikoreksi 2025, sudah confirm dia itu tidak pernah meluluskan sarjana dari UGM. Yang kedua, setelah menyelesaikan buku Jokowi's White Paper, kami menuntaskan lagi anaknya yang menurut informasi yang sangat lengkap di beberapa podcast Pak Roy Suryo, maka saya mencebutkan diri juga sehingga ada ide untuk mendatangi Kemdikbud. Saya yakin ya penersangkaan kami tidak lepas dari upaya-upaya kami mendatangi bersama Pak Roy Suryo, Bu Tifa dan Bang Jagir dan lainnya, Bang Menu, bahwa kami mendapatkan informasi yang sangat krusial bahwa Gibran di Orchid Park Secondary School hanya 2 tahun setelah lulus dari SMP Negeri Surakarta, SMP Negeri 1 Surakarta, di Orchid Park Secondary School kembali lagi ke kelas 9. Lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta kelas 9 ke Singapura kelas 9. 2 tahun berarti kelas 9 kelas 10 alias kelas 1 SMA. Lalu kemudian katanya Gibran mengikuti UTS Insert, langsung masuk ke program diploma yang menurut buku yang sedang kami tuntaskan, ya, referensinya itu ada di web archive UTS Insert tahun 2004, bahwa ketika seseorang masuk ke program diploma di UTS Insert, maka dia harus selesai kelas 12. Jadi menurut Dr. Eko Susanto di Sekretaris Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itulah yang disetarakan kelas 1 SMA plus diploma, ujungnya jadi SMK. Ini negara sebesar ini kok gobloknya luar biasa ya. Goblok bener.
kelas 1 SMA plus diploma, hasilnya SMK bidang akuntansi dan keuangan. Goblok bener. Makanya di buku ini saya jelaskan juga, nanti dituntaskan oleh Bu Tifa dan Pak Roy. Mungkin dipakai dalam buku apa? Judulnya Gibran Black Paper. Jadi apapun yang terjadi, sebarluaskan buku itu, ya. Jangan sampai orang inkompeten ini yang hanya sampai kelas 1 SMA bisa jadi presiden 2029. 2029 kalau kita nggak bersatu, maka Gibran kemungkinan besar dengan uang bapaknya yang berapa ribu triliun, dan semua orang bisa dibeli dengan uang itu, maka bukan, saya nggak mengutip 99,9% dari Pak Roy, 11.000 triliun persen pasti dia jadi presiden 2029. Oleh karena itu, sebelum apapun skenario terburuk hari Kamis, entah minggu depan atau 2 minggu lagi, ayo Pak Rusdio, Bu Tifa, kita selesaikan ini. Ini menjadi tonggak sejarah. Kami menolak dinasti kotor yang memanfaatkan lembaga-lembaga negara untuk kepentingan ambisinya, keluarganya, seperti KPU, Mahkamah Konstitusi, dan terakhir yang kita ungkap adalah Ditjen Dikdasmen. Besok hari Kamis kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi, hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian, ya, di meja penyidik ditanya jawab, oh iya ini diedit, ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah. Halo, siapa kalian menyatakan kami tidak ilmiah? Berani gak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani gak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani gak? Mereka katanya 3 orang ahli. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Secara etika itu tidak benar. Kalau Anda itu ilmuwan, menyatakan orang lain, menuduh orang lain tidak ilmiah, itu bukan di meja pendidikan. Kau bentuk juga, tulis juga buku ini seperti ini, Jokowi Paper itu, bantah secara ilmiah. Jangan cuma beraninya di meja penyidikan, yang penyidiknya nggak tahu apa-apa. Kan goblok itu. Jangan yang ahli nanti jaringan, misalnya ada satu orang yang sering jual-jual, ahli jaringan, ya, jaringan komputer, dengan pernah belajar image processing, tiba-tiba, oh itu punya Rismon gak ilmiah, nulis paper aja gak pernah tentang itu. Nanti kita buktikan, kita telanjangi kalau di pengadilan, kalau sampai ke pengadilan. Bagaimana mungkin kepolisian di Republik Indonesia ini bisa menentukan sesuatu ilmiah atau tidak ilmiah? Otoritas kepolisian menentukan ilmiah atau tidak ilmiah tanpa menunjukkan mana yang tidak ilmiah dari kajian kami, mana bagian yang kami edit. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.